Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, teman-teman, dan salam sejahtera untuk semuanya. Oke, kali ini tak terasa kita sudah sampai di pertemuan ketiga, yaitu di mata kuliah Karakter Building. Yang kali ini kita akan bahas adalah mengembangkan diri, dengan tema yang sangat menarik saya kira, karena tergantung pada diri kita masing-masing, cara memajukan diri dan cara of the future mencapai sebuah keinginan dan cita-cita tergantung pada diri kita masing-masing. Perlu diketahui pengembangan diri ini terkait dengan temperamen ya, atau sifat yang akan menjadi ciri khas teman-teman untuk kedepannya. Bagaimana cara penerapannya, baik atau tidak baiknya atau buruknya, menjadi patokan utama memacu bagaimana perkembangan diri kita secara dewasa, secara optimal, maupun dewasa yang hanya pas-pasan. Begitu. Oke, langsung saja kita akan bahas secara singkat dan tentunya penuh dengan penghayatan. Oke, teman-teman perlu diketahui bahwa definisi mengembangkan diri yaitu suatu proses meningkatkan kemampuan atau potensi dan kepribadian serta sosial emosional seseorang agar terus tumbuh dan berkembang. Jadi faktor yang paling sangat compatible adalah sosial emosional. Teman-teman menyaksikan dalam dunia sosial, di lingkungan sekitar, dan emosional yang ditimbulkan dari diri teman-teman masing-masing. Tujuannya yakni ke arah yang baik tentunya, dari daya potensi yang dimiliki diri sendiri yang menghantarkan seseorang pada tingkat mata dewasa, kedewasaan tentunya ya, yang membuat dia mampu membangun reaksi yang semakin baik dengan dirinya, dunia, dan Tuhannya. Ada 4 kriteria yang harus disatu padukan, yaitu baik dengan dirinya, dunia, sesama, dan Tuhannya. Sesama itu artinya ada tambahan 1, sesama manusia dengan ruang lingkup manusia yang sosial. Begitu, karena realisasi itu yaitu praktek langsung atau realita yang teman-teman timbulkan, rasakan untuk di kehidupan bermasyarakat. Oke. Nah, sekarang hal-hal yang perlu dikembangkan sebagai bentuk konkret mengembangkan diri sendiri. Yang pertama, tentu teman-teman harus memiliki mental yang kuat. Karena mental yang kuat sebagai pondasi untuk menghadapi tantangan di kemudian hari yang semakin lambat laun, cepat, atau semakin pesat ke depan akan mengikis sebuah metode yang teman-teman miliki demi kehidupan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu integritas diri, tentu dengan semangat juang yang gigih ya. Yang ketiga, mandiri, kreatif, dan inovatif. Mandiri sebagai ujung tombak. Kalau kita hanya mengandalkan orang lain, saya kira bukan menjadi pengembangan diri, malah mengembangkan diri dengan patokan orang lain. Oke, menjadi motivasi penting, tapi hal yang paling penting kita harus raih dengan individual, dengan cara kita mandiri semandiri-mandirinya, dengan kreatif, inovasi. Karena kreatif dengan inovasi itu sangat keterkaitan. Dari mandiri, teman-teman bisa menciptakan kreasi yang sangat matang, dan inovasi-inovasi demi perubahan-perubahan yang terkini sesuai perkembangan zaman, yang selalu berinovasi dalam bentuk satu ke bentuk yang lain. Yang terakhir yaitu adanya sebuah motivasi diri. Motivasi diri ini didapat dari siapa dan dari mana? Motivasi ini didapatkan dari wacana atau wawasan teman-teman, dari sebuah buku, bacaan, buku motivasi, atau mungkin dari orang lain yang menurut teman-teman menjadi motivator unggul demi mengembangkan bakat, inovasi, dan mandiri, dan serta integritas diri maupun mental yang kuat. Karena mental, integritas diri, mandiri, kreatif, dan inovatif dapat diraih dengan motivasi sering membaca. Begitu ya. Membaca adalah gudang dari segala wawasan. Baca apa aja, yang penting bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kemudian sekarang slide bentuk-bentuk pelaksanaan mengembangkan diri. Yang pertama, kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan secara reguler, umum, baik di kampus maupun di lingkungan kerja, yang bertujuan membiasakan mengerjakan sesuatu dengan baik. Jadi, teman-teman harus menyesuaikan diri, ikuti kegiatan rutin.
Jangankan di kampus, di masyarakat, di lingkungan sekitar rumah kita juga kita harus ikut nimbrung. Asal itu positif ya. Karena itu bakat yang kita dapatkan untuk bisa mengembangkan diri kita masing-masing. Yang kedua, kegiatan spontan ya, yaitu kegiatan yang pengembangan diri yang tidak ditentukan tempat dan waktunya. Jadi spontanitas kegiatan itu spontanitas ada. Nah, teman-teman disitulah menjadi hal inovasi, menjadi hal ide, inovasi, kreasi maupun kemandirian teman-teman diuji. Karena itu sebagai konsekuensi diri untuk mengembangkan diri. Jadi hal yang spontanitas kadang-kadang menjadi hal bermanfaat, itu intinya. Yang ketiga, kegiatan keteladanan. Banyak sekali kegiatan keteladanan ini pengembangan diri yang mengutamakan pemberian contoh dari guru dan kepada siswanya, dosen kepada mahasiswanya. Contoh banyak ya keteladanan itu. Kegiatan terprogram, yang keempat yaitu kegiatan pengembangan diri yang terprogram atau direncanakan. Nah, kalau ini perlu adanya prosedur maupun latar belakang ataupun pendahuluan yang memang biasanya termaktub atau tercatat dalam sebuah proposal, sebuah kegiatan. Itu dalam kegiatan masyarakat maupun kalau di perusahaan ya pasti tentang hal-hal yang terkait dengan perusahaan maupun bisnis ya. Lanjut, kekuatan dan ketahanan mental. Oke, lanjut. Sekarang mengenai kekuatan dan ketahanan mental. Tahan nggak mental kita? Kuat nggak? Dan mental kita kuat dan tahan tidak sih? Nah, tentukan oleh poin-poin berikut. Yang pertama, adversity questions atau EQ, penentu utama untuk sukses. Yang kedua, quitters, campers, dan climbers. Ketiga, adversity response atau profile, ARP. Yang pertama, adversity questions. Istilah adversity questions artinya apa? Diambil dari istilah yang dikembangkan oleh Paul Gisolt, PhD, Presiden Peak Learning Institute, kemudian IQ dan EQ yang telah ada saat ini dianggap belum cukup untuk membuat seseorang menuju kesuksesan. Jadi IQ dan EQ yang menjadi tes yang sedang marak sebenarnya bukan jadi jaminan bahwa orang tersebut bisa maju dan pintar sebetulnya. Hanya sebuah alat institusi aja. Adversity berasal dari bahasa Inggris yang berarti kegagalan atau kemalangan. Itu. Kemudian adversity dalam bahasa Indonesia bermakna kesulitan atau kemalangan dan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakbahagiaan atau ketidakberuntungan. Menurut Rafa Meita, istilah adversity dalam kajian itu memang sangat berbeda-beda tentunya. Ada yang kemalangan, ada yang kekhawatiran, ada yang ketidakpuasan. Kemudian quitter, dianalogikan sebagai orang yang sekedarnya hanya bekerja dan hidup. Mereka tidak tahan pada serba-serbi yang berisi tantangan, mudah putus asa dan menarik diri di tengah jalan. Quitter adalah manusia yang sulit, tidak senang perubahan. Jadi manusia quitter itu adopsinya memang dia sulit menerima sebuah perubahan. Jadi maunya di situ-situ aja, tidak mau berkembang ke tempat yang lain, mencoba hal-hal yang baru dan tantangan baru. Nah, ciri-ciri quitter ini yang pertama, memilih untuk keluar, menghindari kewajiban, mundur dan berhenti. Ini sangat saya kira egois dan not incredible ya. Jadi orang ini mudah terpacu dengan hal-hal yang baru. Dan itu instan sekali. Oke, menghentikan pendakian, menolak kesempatan yang telah diberikan, meninggalkan dorongan inti untuk merdeka, murung, sinis, mudah menyalahkan orang lain, banyak murung. Yang kedua, menghentikan pendakian. Jadi kalau orang mau mendaki gunung, berhenti tengah jalan dan menyerah, itu namanya orang-orang yang tidak mau kesuksesan, berhenti di tengah jalan tanpa harus merintangi sebuah tantangan yang sangat gigih tentunya. Oke, campers selalu dipertimbangkan resiko yang akan dihadapi. Tidak ngotot untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi campers itu cenderung dia slow cara menghadapinya, penuh dengan elegan, tidak ngotot, buru-buru, karena campers itu bersifat santai, jadi tidak berupaya untuk mengatasi kesulitan yang sedang mereka hadapi. Tetapi jika menghadapi satu kesulitan dengan sangat mudah patah semangat dan berhenti layaknya orang-orang sedang berkemah. Dia terlalu santai, jadi dia banyak menghabiskan waktu yang cuma-cuma. Itu camper. Nah, ciri-cirinya camper ini sudah melakukan sedikit kemudian berhenti di tengah jalan. Itu orang camper. Melepaskan kesempatan untuk maju. Sangat kacau sekali ya.
mudah puas dengan apa yang diraih. Jadi jangan pernah puas. Kita tidak ada puasnya untuk mencapai segala sesuatu. Sekarang yang selanjutnya, climber, yaitu golongan yang ulet dengan segala resiko yang mungkin akan muncul sehingga harus dia hadapi serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Manusia climber adalah manusia pendaki yang tidak mudah menyingkir berteduh karena panas atau lumpuh karena hujan. Baginya untuk sampai ke puncak gunung tidak hanya ada satu jalan. Orang climber, orang yang tidak pantang menyerah. Orang-orang punya juang tinggi, integritas dirinya sangat kokoh, dan tentunya orang-orang ini pasti sukses di kemudian hari. Itu climber. Makanya teman-teman dan diri kita semua harus menjadi sosok climber. Pantang menyerah, tidak kenal gender, baik wanita maupun laki-laki. Semua harus mempunyai climber. Kita bukan manusia-manusia lemah, kita diberikan kesempurnaan jiwa dan raga. Tentunya kita harus raih segala sesuatu demi kebaikan, kebermanfaatan bersama dengan cara yang gigih, tanpa menyerah. Bukan berarti tanpa kenal waktu, kita harus ingat waktu. Jadi ketika ada orang bilang tanpa kenal waktu, berarti kita tidak mempedulikan kesehatan kita kalau gitu. Tetap harus memanajemen waktu. Nah, ciri-ciri climber selalu memikirkan tentang peluang, tidak memikirkan suatu hal sebagai hambatan, tidak menyesali sebelum berhasil, belajar seumur hidup. Itu climber. Luar biasa, climber ini menjadi cita-cita semua orang tentunya. Bahkan seorang presiden pun belum tentu mempunyai karakter atau sifat kebiasaan seperti climber. Ini harus kita gali segali yang mungkin. Tentu yang bisa saya simpulkan, kita setiap manusia itu pasti mempunyai karakter climber. Semua manusia. Hanya berjalan dengan waktu, perkembangan zaman, bisa nggak tantangan sifat yang kita adopsi dari lingkungan luar untuk kita jadikan climber-climber yang meningkat lebih jernih lagi. Itu tantangannya. Nah, intinya apa? Bahwa pengembangan diri itu sebetulnya faktor yang paling tinggi ditentukan dari diri sendiri. Kekuatan mental kita, daya tahan jiwa dan raga kita. Jika orang mudah berhenti di tengah jalan, menyerah sebelum capai finish, berarti dia bukan mengembangkan dirinya, tapi malah apa? Justru malah menurunkan dirinya. Itu. Terima kasih. Sampai di sini dan kita bertemu di mata kuliah karakter building minggu depan dengan tema yang tentunya beda lagi, yaitu pertemuan 4. Mudah-mudahan sukses semuanya dan mudah dipahami. Karena bagaimanapun ini saya simpulkan dari 80 slide. Jika saya terangkan satu-satu mungkin panjang, mungkin bisa 2 jam video ini. Tapi inilah bentuk simpulan dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Success for all. Thank you.